Ya Allah, ngeri banget ya Ustadz ya, Hai Irwan. Ini yang, aduh, ini jadi pembahasan kami juga Ustadz, Hai Irwan juga ya. Maksudnya sama orang tua ya, hal ini sangat-sangatlah miris ya. Apalagi tadi kita lihat data 60%, 60% remaja dari umur 16 sampai 19 ya, kalau nggak salah Ustadz ya, 16 sampai 19 itu sudah tidak perawan. Ustadz, mungkin dari Ustadz Bentri dulu. Ustadz melihatnya kayak gimana Ustadz persoalan ini Ustadz? Iya, ini kan hal yang paling fundamental itu kan ketika kita gagal memperempuankan anak kita ya. Memperempuankan itu artinya salah satu yang harus dilatih karena perempuanan, dan itu ada bagaimana nilai kemuliaan diri dia. Makanya Quran itu ketika berbicara tentang pendidikan anak perempuan kan punya role modelnya. Dan bahkan role model ini nggak tanggung-tanggung. Allah sebut sebagai Miss Universe kan. Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, surat Ali Imran ayat 42. Sungguhnya Allah memilihmu, Allah mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Siapa kamu yang di sini? Itu adalah Maryam. Jadi Maryam itu adalah role model bagi anak perempuan yang disebutkan dalam ayat ini. Dia justru dipilih di antara wanita di alam raya. Nah, alam raya kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep pendidikan perempuan itu didik jadi Miss Universe. Nah, masalahnya adalah role model pendidikan yang Miss Universe ini saat ini kan diambil alih oleh dalam tanda kutip Barat ya. Barat mengambil peran ke Miss Universe-an sehingga kita salah role model gitu. Oh, kalau disebut Miss Universe itu kayak si Fulana yang berlenggak-lenggok, cantik, followernya banyak, dan dia dipuji dengan banyak perempuan, banyak endorsan dan sebagainya, sehingga dia banyak anak perempuan yang akhirnya tidak merasa bahwa itu sebagai hal yang sebetulnya bertentangan gitu. Berbeda dengan Maryam ya, dia adalah model anak perempuan yang disitulah sebenarnya di antara yang membuat dia dimuliakan adalah dia disebutkan wanita suci. Nah, ini yang juga penting bahwa Quran definisi tentang wanita itu bukan perawan tapi suci, karena suci dan perawan itu berbeda. Kalau banyak wanita itu yang bisa jadi ya perawan tapi nggak suci ya, suci tapi nggak perawan gitu. Nah, itu banyak. Ada juga yang udah nggak perawan nggak suci juga gitu. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah ketika wanita, kalau perawan itu kan terkait dengan selaput darah di liang kemaluan gitu. Ada juga yang mungkin, mohon maaf ya, kalau data yang 60% itu kan data yang terkait dengan hubungan seksual. Ada mungkin nggak berhubungan seksual tapi sebenarnya udah nggak suci. Karena maaf ya, dia mungkin sudah diraba-raba. Dan secara ini kan dia sebenarnya nggak tetap perawan gitu. Dia ya sudah ciuman bibir. Tapi, nah konsep yang diajarkan orang tua juga harusnya mulainya dari pemahaman dulu. Kalau dia menjaga kesucian, maka jangankan untuk bersetubuh ya, disentuh aja nggak bisa. Dan itulah yang Maryam ucapkan pada saat dinyatakan hamil kan. Maryam itu ketika malaikat datang memberi kabar kan sampai mengatakan, anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak pernah satupun laki-laki menyentuh aku? Bayangkan, nggak pernah disentuh gitu. Menunjukkan bahwa inilah wanita suci yang menjadi role model. Kalaupun dia hamil dalam tanda kutip, itu kan menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehamilannya tanpa harus campur tangan dari laki-laki. Tapi Allah tetap menjaga bahwa dia seorang wanita yang suci gitu, tidak pernah disentuh. Nah, hari ini kesucian itu hilang, keperawanan juga gitu. Wanita udah nggak suci lagi, bahkan udah nggak perawan lagi. Ada wanita yang dalam tanda kutip ya dia mungkin nggak perawan, tapi masih suci. Misalnya janda, tapi yang janda itu kan nggak perawan karena dia sudah menikah, tapi adabnya, menjaga akhlaknya, dia membatasi diri dengan banyak laki-laki kan dia tahu bahwa saya kan udah perawan, udah janda nih, khawatir jadi fitnah, maka dia nggak seperti dalam tanda kutip yang pecicilan, agresif. Nah, itulah yang dialami oleh Khadijah misalnya, seorang janda yang dinikahi Rasulullah, karena kan bagaimana dia disebut at-thahirah, jaga kesucian. Nah, model pendidikan keperempuan inilah yang harusnya
menjadi salah satu kenapa ini harus dipahami oleh orang tua dulu. Artinya kalau hari ini anak perempuan kita kehilangan keperawanan, sebenarnya sebelum kehilangan keperawanan dia sudah kehilangan kesucian. Jadi jangan bilang gini, yang penting anak saya Ustaz masih perawan, masa adalah masih suci enggak? Karena kalau data yang dilansir BKKBN itu kan yang 60% percaya atau tidak percaya, itu kan yang patokannya adalah yang udah hubungan seksual. Tapi yang mungkin nggak sampai terjadi intercourse antar persetubuhan jenis kelamin laki-laki perempuan, jangan-jangan dia sudah disentuh bagian dadanya, sudah dikecup bibirnya, sudah disentuh bagian-bagian terlarangnya. Secara fisik mungkin selaput darahnya nggak robek, tapi sebenarnya dari sisi syariat dia sudah nggak suci gitu. Nah, yang dididik adalah kesucian. Ya itu yang harus menjadi concern kita. Oke.